Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi rekan trader bersama saya Moritz pada edisi dunia kripto kita pada minggu ini. Rekan trader, kami selalu datang memberikan analisa baik itu forex maupun kripto kepada rekan trader dengan maksud agar rekan trader setidaknya memiliki sedikit informasi sebelum rekan trader terjun dalam dunia trading. Oleh karena itu, informasi serta analisa yang kami berikan ini kami harapkan setidaknya bisa membantu rekan trader sebelum melangkah lebih jauh lagi. Oleh karena itu kami selalu datang memberikan analisa agar rekan trader sedikitnya mempunyai sedikit gambaran ya, sebelum trading ke depan. Oke rekan trader, untuk kali ini dunia kripto kali ini rekan trader, ini dunia kripto kali ini kita akan melihat bagaimana pergerakan kripto selama 1 minggu ke depan. Tapi sebelumnya kita juga melihat apa saja yang telah terjadi selama 1 minggu ini, rekan trader. Nah, mari kita mulai. Dan untuk tema kali ini, rekan trader, saya akan mengangkat sebuah tema yang sangat luar biasa buat rekan trader dengan judul Bullish Bitcoin kembali lagi. Kenapa saya mengangkat tema ini? Karena akan ada keterikatan antara bullish yang terjadi dengan Bitcoin dengan Bitcoin halving yang akan datang 81 hari lagi. Nah, ini dia. Ini dia rekan trader. 81 artinya kan hampir menuju 3 bulan lagi ya, 2 bulan lebih ya. Ini akan terjadi pada rekan trader semuanya. Karena dengan adanya Bitcoin halving diperkirakan bahwa Bitcoin ini akan melambung tinggi. Apakah dia bisa menembus ke 50.000? Ya tidak tertutup kemungkinan rekan trader. Oleh karena itu mari kita lihat dulu apa yang terjadi pada minggu yang lalu. Pada minggu yang lalu rekan trader bisa lihat bahwa saya memprediksikan pada minggu yang lalu bahwa Bitcoin ini masih punya peluang yang sangat kuat untuk mengalami penguatan. Setidaknya saya memprediksikan bahwa dia akan menghabiskan tren penurunan yang telah terjadi selama 2 minggu sebelumnya. Ya, rekan trader bisa lihat bagaimana tren penurunan yang terjadi selama 2 minggu ya rekan trader ya. Di sini dia terjadi penurunan selama 2 minggu sampai hari Rabu kemarin. Dan setelah itu saya memprediksikan bahwa tidak tertutup kemungkinan Bitcoin ini akan mencoba naik tinggi sampai level paling tertinggi di 41.500 nilai psikologinya. Itu menurut analisa saya rekan trader ya. Tapi untuk mencapai 41.500 dia harus bisa melewati 41.016 dulu atau 41.000 lah. Nah, dan apa yang terjadi rekan trader? Sesuai dengan prediksi yang saya buat, Bitcoin itu dia terbang, dia melewati 41.016, malahan dia terbang tinggi sampai level yang paling tertinggi kemarin berada di sekitaran 43.839 sebelum hari ini dia mengalami pelemahan untuk sementara di 42.000. Nah, ini banyak faktor yang terjadi. Dan kalau kita lihat apakah yang terjadi sehingga Bitcoin ini bisa merangkak naik rekan trader? Kalau kita lihat Bitcoin ini dia naik sebesar taruhlah sekitar 5% ya. Karena kalau kita lihat bahwa pembatalan bullish yang terjadi ini membuat Bitcoin ini dia mengalami penguatan yang sangat luar biasa rekan trader. Kalau kita lihat Bitcoin ini menembus konsolidasi pada beberapa kurun waktu yang lalu dan ini juga menunjukkan bahwa tren sudah mulai berbalik arah rekan trader. Memang ada berbagai kasus yang terjadi, misalnya penurunan yang terjadi pada Bitcoin kemarin itu terkait dengan penukaran Grayscale Bitcoin Trust ya, GBTC ya. Sebelumnya memang kita lihat bahwa GBTC ini diubah menjadi ETF pada tanggal 11 Januari. Inilah yang menyebabkan bahwa Bitcoin ini dia mengalami pelemahan. Akan tetapi setelah itu rekan trader, Bitcoin mengalami penguatan yang sangat luar biasa. Dan kalau kita lihat rekan trader, penguatan yang terjadi pada Bitcoin ini, kalau kita lihat rekan trader, tidak terlepas dari ya
arus keluar Bitcoin spot ETF Grayscale yang berkurang pada minggu ini. Ya, selain itu rekan trader, bahwa basic pemegang Bitcoin secara umum tetap stabil. Sehingga dengan pasokan yang terjadi pada Bitcoin ini membuat Bitcoin ini mengalami penguatan yang sangat luar biasa. Memang kita tahu bahwa Bitcoin ini dia akan benar-benar tergantung dengan apa yang akan terjadi di kemudian hari, dan salah satu faktor yang paling utama adalah bagaimana halving Bitcoin ini akan terjadi, ya, 2 bulan ke depan, 3 bulan ke depan, sehingga sudah mulai diantisipasi oleh banyak pemegang Bitcoin. Arus bullish sudah mulai mengalami pembalikan arah. Yang tadinya bearish pada hari Rabu kemarin, hari Selasa minggu kemarin, dia perlahan-lahan mulai naik, walaupun hari ini ada sedikit koreksi. Oleh karena itu, rekan trader, bagaimanakah momentum yang terjadi pada Bitcoin sampai minggu depan? Mari kita lihat bersama-sama. Untuk minggu depan, rekan trader, di dalam analisa saya bisa bilang bahwa Bitcoin ini masih punya peluang yang sangat tinggi naik, rekan trader. Masih bisa punya peluang yang sangat tinggi naik. Malahan saya bilang bahwa Bitcoin ini dia akan mencoba naik sampai level ke 45.132. Di daerah sini ya, rekan trader, ya. Dan tidak tertutup kemungkinan pun juga dia bisa melambung tinggi sampai level paling tertinggi itu di sekitaran 46.180, rekan trader. Ini menurut analisa saya, rekan trader, untuk minggu depan ya, rekan trader, ya. Nah, tapi untuk bisa sampai ke level tersebut, Bitcoin ini harus bisa melewati level di sekitaran 44.395. Nah, di daerah sini. Untuk minggu depan ya, rekan trader, ya. Kalau dia bisa menembus level sini, artinya kemungkinan besar Bitcoin itu akan naik sampai ke 45.132, atau tidak tertutup kemungkinan dia akan sampai di titik maksimalnya itu di seputaran 46.180 atau 46.100. Nah, di sini adalah level di mana Bitcoin punya peluang yang sangat besar apabila terjadi penguatan. Untuk saat ini saya pikir wajar koreksi karena sekarang pasar sedang menanti statement yang akan dikeluarkan oleh FOMC, rapat FOMC hari ini ya, rekan trader, dini hari nanti beberapa jam kemudian ya. Oleh karena itu wajar hari ini Bitcoin berinteraksi dan mengalami pelemahan. Nah, tapi kita akan lihat hasil yang terjadi pada FOMC. Nah, oleh karena itu, tidak tertutup kemungkinan pun juga bahwa Bitcoin ini juga bisa turun, rekan trader. Dan kalau saya bilang, kunci penurunan dia yang paling maksimal itu akan berada di sekitaran 41.000, 37.000, atau bahasa kerennya 41.000, rekan trader. Itu menurut saya kunci dari Bitcoin ya, titik supportnya. Pelemahan paling terendahnya itu di sekitaran 41.037 atau 41.000. Nah, oleh karena itu, untuk bisa melewati 41.000 ya, untuk bisa melewati 41.037 sampai ke sana, Bitcoin itu harus bisa melewati, rekan trader, dia ini harus bisa melewati level 41.927 dulu, rekan trader. Nah, di level ini, apabila dia bisa melewati level ini, artinya kemungkinan besar Bitcoin akan turun jatuh ke level 41.037 atau taruhlah 41.000. Oleh karena itu, dari posisi saya, dari pandangan saya bisa bilang bahwa kita akan melihat pergerakan ke depan tergantung dari data-data yang terjadi pada minggu ini. Mulai hari ini FOMC, besok sampai hari Jumat nanti akan ada non-farm payroll, akan mempengaruhi arah pergerakan yang terjadi pada dolar Amerika. Dari situlah yang akan membuat Bitcoin mengalami sedikit pergerakan. Dan saya bisa memprediksikan bahwa apabila nilai yang dikeluarkan untuk FOMC menekan dolar, akan bisa membuat Bitcoin naik lebih tinggi lagi sampai ke level 45.000 dan tidak tertutup kemungkinan sampai 46.000.
Tapi tidak tertutup kemungkinan pun juga, ya, apabila memang nanti dolar bagus, Bitcoin ini akan turun sampai level paling terendah menurut saya itu di seputaran 41.037 atau 41.000. Ini adalah tendensi yang terjadi pada Bitcoin selama 1 minggu ke depan. Akan tetapi sekali lagi saya bilang buat rekan trader bahwa ingat rekan trader, Bitcoin halving akan segera terjadi 2 bulan ke depan, 2,5 bulan ke depan, dan Bitcoin halving ini bisa membuat harga Bitcoin melambung tinggi. Saya bisa bilang bahwa apabila Bitcoin halving ini terjadi, kemungkinan besar Bitcoin ini bisa terbang sampai ke 50.000. Untuk sementara dia masih di 42 dan ini adalah wajar koreksi. Titik koreksi paling terendah adalah 41. Tapi pergerakan beberapa bulan ke depan saya bisa memprediksikan bahwa kemungkinan besar Bitcoin akan naik terbang tinggi sampai menuju level 50.000 US dollar per satu Bitcoin. Oke rekan trader, demikianlah edisi dunia kripto kita kali ini. Saya berharap semoga bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia.